Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak dosen kemudian dan keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya nama Herman Syah, guru pendidikan agama Islam pada SMP Negeri Gunung Kembang Lama. Saat ini saya adalah mahasiswa dipilih dalam jabatan tahun 2022 dengan nomor induk 2202/114122 di LPTK UIN Batang Palembang. Pada hari ini Rabu tanggal 26 Oktober 2022 bertempat di SMP Negeri Gunung Kembang Lama. Saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 7 dengan tema pokok beriman kepada malaikat Allah. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya? Tidak ada yang sakit? Luar biasa. Baik para anak-anak, sebelum kita membuka pelajaran, tentunya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami persilakan ketua kelas untuk membimbing doa. Istain, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Al-Qiyam. Rajim salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Baiklah, saudara sayang, dengan berdoa tadi mengawali pertanyaan kita, mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, sebelum pelajaran Pak akan absen terlebih dahulu, yaitu Pina Puspitasari, Dinda, hari ini Ramadhani, Kiara Nailani, Muhammad Rendra, Dani Heriansa. Ya, semua mudah-mudahan pada masyarakat pada pagi hari ini kita dapat serius dalam masalah pelajaran. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat Allah. Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengenal malaikat, itu kita akan membahas iman. Iman itu apa? Ya. Arti iman itu percaya. Definisi iman yaitu diucapkan dengan lidah, diyakini dalam hati, dilaksanakan dengan perbuatan tiga. Kalau tiga itu kita lakukan, berarti kita termasuk orang yang beriman. Apa arti mana? Percaya. Percaya kepada siapa? Kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat Allah ini termasuk rukun iman yang kedua. Rukun iman ada berapa? Yang pertama iman, kedua iman kepada
Tiga, kita, empat, beriman kepada Nabi dan Rasul. Lima, hari akhir. Enam, iman beriman kepada ada enam yang wajib kita imani. Salah satunya beriman kepada para malaikat Allah. Kita teruskan. Apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya dengan tujuan pembelajaran kita ini adalah salah satunya yaitu meyakini, ya, sudah menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab, implementasi beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menganalisis makna beriman kepada Allah, pada malaikat Allah. Terakhir, menyajikan hubungan antara beriman kepada Allah dengan perilaku kita sehari-hari. Tentunya kita harus percaya terlebih dulu supaya kita tahu apa itu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada berapa jumlahnya? Ada 10, ya, 10. Ada 10 malaikat. Nah, malaikat ini termasuk makhluk apa? Makhluk Allah. Makhluk Allah itu ada 3. Manusia, jin, dan manusia. Ya. Kita lihat itu apa perbedaan persamaannya ada itu, ya. Kalau malaikat apa? Dia goib. Manusia nyata. Kalau nyata itu apa? Nampak, kelihatan, ya. Lihat. Kalau jin goib, apa dia goib? Halus, tidak nampak. Dan jingon gitu atau kita mau tutup palu-palu tidak kelinguan malaikat dengan jin. Ya. Lalu kalau malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia dengan jin memiliki nafsu. Nafsu apa maksudnya? Nafsu hidup, makan. Kalau malaikat selalu taat kepada Allah. Kalau jin dan manusia ada yang taat, ada yang tidak taat. Itu. Lalu tidak berjenis kelamin, itu malaikat. Kalau jin manusia berkelamin, ada lanang, ada tino, ada perempuan, ada laki-laki. Tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, dan tidak kawin, itu malaikat. Kalau manusia, jin sama, dia makan, minum, tidur, dan kawin, menikah, ya, sama manusia sama dengan jin, gitu ya. Lalu kalau malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis, dia suruh. Kalau jin, malaikat itu memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Maksudnya dia nyambung. Lanjutkan. Itu perbedaan antara 3 hamba Allah tadi, ya. Lalu kita lihat itu ada nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama malaikat Jibril. Apa tugasnya? Menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan itu nyampe ya? Tidak lagi, ya, tidak lagi dia. Kalau sudah Nabi Muhammad terakhir kan lagi dapat wahyu Muhammad. Karena Nabi Muhammad sudah full di Al-Quran dan hadis setelah semua perbuatan di muka bumi, baik yang buruk maupun yang baik. Isi alamnya ada di Al-Quran. Karena itu tidak perlu lagi Jibril menyampaikan wahyu itu. Kedua, malaikat Israfil, yaitu Israfil itu meniup sangkakala. Malaikat Mikail, apa tugasnya? Memantul, membagi hujan dicecar, hujan diringgal, ngatur petir, burung, apalagi. Nah, ini diatur oleh malaikat. Banjir itu malaikat yang ngaturnya. Jadi tugas malaikat itu yaitu mengatur semua alam isinya. Mungkar dan nakir itu nyatakan dia mayat di dalam kubur, nanya, ya.
malaikat yaitu Rokib dan Atid yang mencatat amal baik dan buruk. Malaikat Malik, penjaga di neraka. lalu terakhir malaikat Ridwan, menjaga. Nah, malaikat inilah 10 malaikat ini harus kita tahu supaya kita tidak jadi orang kafir, orang munafik, jumpai Allah. Padahal yang atur malaikat, yang berbuat siapa? Manusia. Ya, manusia yang berbuat. Contoh kalau berbanjir, tak tahu itu bukti, ditepangi ya. Siapa yang salah? Malaikat atau kita? Manusia. Datang hujan, perlu banjir, ya. Nggak tahu itu bahaya, gitu lakukan, itu namanya itu tidak membaca di dalam hati kita bahwa Allah itu punya namanya malaikat Allah. Sama dengan kita berusaha, malaikat kayak bingung, ya. Rendra punya sawang sebidang, hasilnya siang, tapi Rendra karena dia taat, beriman, beratur, dapat sekian, luar biasa. Siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Tetapi kita manusia berusaha semampu supaya kita melakukan itu, berdoa dan berusaha. Mau berduit kita harus punya kebun. Kita punya usaha. Banyak duit kita ada gawian. Tapi kalau berdoa tidak gawian, dapat duit tak? Jangan lupa berusaha terus yang malam, ya, dapat duit, dapat, tapi tidak apa puas kita. Kenapa kita tidak melakukan Allah Subhanahu? Nah, ini kunci supaya kita jadi orang yang beriman, supaya berusaha sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin anak-anak? Yakin bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakin kan? Harus yakin. Kalau tidak yakin berarti kita belum beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi definisi iman tadi yang beriman pada itu yaitu diyakini dengan hati, dilakukan dengan perbuatan, lalu disebutkan dengan lidah. Itu salah satunya, yaitu kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kita ada perilaku mulia sebagai cerminan keimanan kepada malaikat Allah. Yang pertama apa? Berkata dan berbuat jujur. Kita harus berkata jujur, lalu patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah dan peraturan yang dibuat pemerintah. Kalau Allah ngatur jangan ditebang, kalau Allah mau tebang banjir, peraturan pemerintah tidak boleh bakar hutan, mengakibatkan nanti bencana. Jadi itu pemerintah. Lalu melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Lalu bertindak hati-hati serta betul-betul perhitungan dalam perkataan dan perbuatan kita. Terakhir, tidak riak dalam perbuatan kebaikan. Artinya apa? Ingin dipuji orang. Nah, sholat berlebihan. Lalu kita sholatnya 5 waktu. Luar biasa, lebih ngomong kan? Nah, itu namanya riak. Tidak boleh. Udah itu kita punya harta, di parlemen. Tidak boleh. Karena dia perbuatan dia itu dibenci Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat Pak bahas tentang kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, ya pertama, mudah-mudahan kita beriman kepada Allah mengandung makna bahwa sebagai orang yang beriman harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari
cahaya atau nur yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakan tanpa pernah membantah atau mengingkarinya. Lalu kedua, seorang yang beriman kepada malaikat senantiasa menghadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kesimpulannya, mudah-mudahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup pelajaran, tentunya Pak akan bertanya, apa arti iman tadi? Percaya. Definisi iman apa tadi? Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dilakukan dengan perbuatan, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dilakukan dengan mata. ya. Itu namanya definisi iman. Lalu berapa jumlah mereka kita? 10. Pertama, Jibril, kedua, Mikail, tiga, Israfil, empat, Israil, lima, Munkar, enam, Nakir, tujuh, Mukhir, delapan, Adil, 9, Mikail, 10. Ridwan. Nah, itu yang wajib kita iman. Sedangkan untuk mereka itu banyak sekali mereka, tapi yang kita imani ada 10. Ya, mudah-mudahan anak-anak senantiasa mengimani itu, lalu melakukan dalam tugas sehari-hari, diyakini sehingga kita bisa menjadi keimanan kita. Baik, nah, mungkin ini saja. Sebelum kita tutup, silakan ada pertanyaan anak-anak. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, baik, silakan buka bukunya untuk tugas di rumah. Lihat. Yang pertama, sebutkan arti iman. Yang kedua, sebutkan definisi iman. Yang ketiga, sebutkan perbedaan ketiga tersebut. Beda malaikat, jin dan manusia. Tiga saja. Silakan anak-anak nanti di bahas rumah, nanti pelajaran berikutnya dikumpulkan dalam tempat. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.